Ntar tuh, ini belum bisa buka. Instagram dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para akhwat, ma'asyara para sahabat Madrasah Mar'ah Salihah yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas Kitabul Mar'ah, yaitu durusun muta'alliqatun bi mar'atin muslimah, yaitu pelajaran-pelajaran yang secara khusus diperuntukkan bagi para wanita muslimah. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk selalu memudahkan memahami agama ini dan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah beliau, mengamalkannya, menyebarkannya, serta mempelajarinya. Para akhwat serta para sahabat Madrasah Mar'ah Salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang ke-7, ya. Yang ke-6. Pertemuan yang ke-6 membahas tentang, setelah mu'alif akan membahas tentang wanita dan solat sunnah. Jadi sebelumnya telah dibahas secara ringkas pembahasan rukun Islam yang 5, mulai dari kalimat syahadatain, penting beliau tauhid, kemudian solat, kemudian zakat, puasa, haji, ya. Kemudian setelah itu hal-hal yang pokok. Setelah itu dibahas oleh mu'alif nanti hal-hal yang berkenaan dengan sunnah-sunnah yang berkenaan dengan solat. Setelah itu sunnah-sunnah yang berkenaan dengan sedekah jariyah yang berkenaan dengan sedekah tatawwu'. Kemudian nanti puasa sunnah, kemudian setelah itu adalah umrah dan haji sunnah, ya, yang bukan haji Islam, haji yang merupakan salah satu rukun Islam, tapi adalah melaksanakan haji dan umrah sunnah. Kemudian berikutnya akan ada topik-topik yang lainnya, setelah itu beliau bahas. Nah, sebelum kita membahas pembahasan yang beliau bahas di sini oleh penyusun Kitabul Mar'ah ini, yaitu Al-Mar'atu wa Salatut Tatawwu', wanita dan kaitan dengan atau antara wanita dan salat sunnah, kita sedikit menjelaskan tentang motivasi, keutamaan menjalankan ibadah-ibadah sunnah itu apa. Ya, kita ingin sedikit menjelaskan apa keutamaan kita ibadah sunnah. Karena ada orang berpikiran sebagian ya beragama itu biasa-biasa sajalah, nggak perlu, yang penting yang pokok-pokok aja gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dalam kondisi kehidupan duniawi, mereka tidak demikian. Kalau mau beli baju, maunya baju yang bagus, model yang mutakhir, model yang terbaru, ya gitu kan. Kadang-kadang beli baju yang nggak cukup 1 dan 2 dan 3. Kenapa tidak berpikir namanya kalau beli sepatu, beli baju, beli kendaraan atau dan lain sebagainya, beli yang pokok-pokok aja, yang penting cukup ya, yang cukup untuk yang wajib saja. Toh itu tidak ada dalam kamus kehidupan dunia kita. Kalau bangun rumah yang penting ada kamar, ada tempat tidur, ya, ada pintu dan jendela, tidak demikian. Justru pengen punya rumah yang ada seninya, yang ada bentuknya, ada agak indah, keindahannya terlihat. Nah, ibadah-ibadah sunnah itu kedudukannya seperti itu. Memperhias, mempercantik ibadah-ibadah wajib kita.
menyempurnakan nilai wajib kita. Ya, kenapa dalam hal dunia kita justru ingin mendapatkan hal-hal yang maksimal, yang lebih excellent, yang lebih sempurna gitu ya. Tetapi di dalam ibadah untuk akhirat, padahal akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kita berpikir demikian gitu? Ya, kalau sholat wajib sudah urusan dunia, tidak berpikir untuk melaksanakan sholat sunnah yang lain, sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang lainnya. Ini perlu dikoreksi sebenarnya pola berpikir kita, yaitu yang mana kalau urusan duniawi, beli baju, ingin baju yang bagus, ya, yang modelnya mutakhir, modelnya yang terbaru, ya. Kemudian kalau beli HP juga demikian, beli sepatu juga demikian. Bahkan tidak cukup satu, pengen 2 atau 3, kan gitu ya. Tapi dalam hal ibadah cukuplah, udah sholatnya yang wajib-wajib aja gitu ya. Puasanya sudah puasa Ramadan aja gitu. Tidak berpikir untuk ya mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya meraih pahala di dunia ini untuk menabung ke akhirat kelak. Tidak berpikir demikian. Ya, seperti dia di dunia ini ya mengumpulkan segala hal yang terbaik untuk urusan dunianya. Tidak mau umpamanya yang asal-asalan, ya yang penting sudah pakai baju cukup, kan yang penting nutup aurat. Tidak begitu pikirannya. Tapi ingin mendapat yang dasarnya enak, halus gitu ya. Kemudian juga kalau sepatu juga demikian, yang enak dipakai dan seterusnya, banyak sekali sifat-sifat atau apa istilahnya itu, standar-standar yang dia letakkan untuk urusan dunianya. Tapi dalam urusan agama dan urusan akhirat mereka tidak seperti demikian semangatnya. Ini suatu hal yang kita dapati dalam kebanyakan ya dalam alam nyata kehidupan manusia, pola beragamanya dan pola dalam urusan dunianya. Nah, dalam kesempatan ini sedikit kita ingin sebutkan sisi-sisi keutamaan mengamalkan ibadah sunnah itu. Ya, dimana kita kelihatan tadi, kalau seorang memiliki rumah tidak hanya sekedar punya rumah saja, tapi dia pengen rumahnya itu punya jendela yang unik, ya, cantik, pintunya juga indah dan ada taman sedikit, ya, dapurnya juga begitu. Tidak sekedar aja, jangan mau. Tidak biasa-biasa dia bilang. Yang biasa-biasa saja lah ke dalam urusan dunia, ya kan? Justru dalam urusan akhirat mestinya kita luar biasa. Urusan dunia biasa-biasa saja. Karena dunia ini kita dianjurkan untuk berzuhud, ya gitu. Ya, untuk hal yang mubah lebih baik kita kurangi, kan gitu. Nah, tetapi justru kita banyak kebalikan. Untuk urusan dunia kita cari yang maksimal sekali. Untuk urusan akhirat justru kita lebih banyak santainya, lebih banyak ngeyel, mencari alasan-alasan, ya, ngeles lah bahasa orangnya, ya, untuk tidak melaksanakan amal sunnah dan seterusnya. Baik, maka kita coba lihat di sini. Pertama, orang yang menjalankan sunnah, ya, setelah menjalankan hal-hal yang pokok dan wajib itu, dia adalah orang yang pertama sekali melaksanakan firman Allah, dan itulah orang yang benar-benar menjalankan ajaran Islam secara sempurna. Itulah orang menjalankan ajaran Islam secara sempurna, ya, karena dia tidak hal yang pokok saja, tapi dia juga ambil hal-hal yang melengkapi, yang bonus, ya. Ibaratnya kalau dalam mobil, ya, memiliki aksesoris yang sempurna, ya, ibadahnya memiliki aksesoris yang sempurna, agamanya juga begitu lengkap, ya, sholat sunnahnya, ibadah-ibadah zikir dan segala macamnya. Jadi aksesorisnya banyak sekali yang bernilai pahala, berbeda dengan urusan dunia. Baik, nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman surah Al-Baqarah surah 208, ya alladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Nah, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh, secara keseluruhan. Jangan dipilah-pilih, ya, jangan pula ini sunnah, ini wajib. Tujuan ulama memilah antara wajib dan sunnah itu adalah ketika adanya kondisi-kondisi yang tidak bisa untuk dikumpulkan antara sunnah dan wajib itu. Nah, maka dia kalau yang wajib dulu, gitu. Tetapi orang-orang yang punya kesempatan, yang punya peluang, yang punya waktu, yang punya kesehatan, mestinya dia sebagaimana dalam urusan dunia, jika dia punya peluang, dia akan cari sebanyak-banyaknya. Mestinya untuk urusan akhirat juga dia lakukan hal yang sama. Menerai segala peluang yang akan mendekatkannya kepada Allah, yang akan meningkatkan kedudukannya dalam surga, yang meningkatkan keimanannya, ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang benar-benar mengamalkan Islam, tidak hanya yang wajib tapi disambah dengan salat-salat tatawwu, ibadah-ibadah tatawwu yang lainnya, maka itulah orang yang
setelah mengamalkan ayat ini, masuklah kalian ke dalam, wahai orang beriman, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, secara utuh. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah, amalan-amalan sunnah itu adalah pagar bagi amalan wajib. Pagar bagi amalan wajibnya, bagi amalan fardunya. Kenapa? Jadi kalau dia orang mulai azan, dia jawab azan, dia tinggal ke pekerjaan, kemudian dia sholat sunnah qabliyah. Jadi kalau laki-laki dia pergi ke masjid, ya. Tapi kalau dia melalaikan sunnah, nah, dengan sendirinya, lama-kelamaan itu bisa menggerus amalan wajibnya. Contohnya kalau laki-laki tidak ke masjid, umpamanya, orang belum kamat gitu ya, baru azan, masih dia leha-leha, ya. Yang penting nanti dapat imam takbir Salatul ihram, tidak ketinggalan jamaah. Maka dia lihat jam, 5 menit lagi baru qomat umpamanya. Nah, besok-besoknya, kemarin imam juga terlambat. Biasanya sekarang iqamah sudah agak mulai mundur, gitu kan. Nah, terus begitu, lama-kelamaan dia mendapatkan imam sudah takbiratul ihram, besok dapat lagi imam sudah ruku, besoknya lagi dapat imam sudah sujud, besok lagi sudah kehilangan rakaat pertama, lagi-lagi sudah hilang rakaat kedua, lagi-lagi dan begitu dan terus, akhirnya sholat jamaah juga sudah lumpang-lumpang, dan pada akhirnya dia juga tidak melaksanakan sholat jamaah. Nah ini, jadi kalau amalan sunnah itu kita lakukan, itu benteng bagi amalan-amalan wajib kita. Ya, kalau sunnah saja terlaksana, yang wajib pasti sudah terselamatkan. Maka kalau bagi ibu-ibu, bagi saudari-saudari kaum muslimah yang di rumah, kalau orang sudah azan, ya aktivitas-aktivitas yang ada usaha diakhiri dulu. Ya, kita berwudu, ya, kalau sedang nyapu hentikan dulu menyapunya. Ya. Karena nanti akan berujung juga sudah habis nyapu, piring masih belum dicuci. Lanjut lagi piring, istrika. Nah, akhirnya melalaikan, waduh sholatnya sudah di ujung-ujung, udah mau habis waktu. Udah habis waktu, ya yang fardu aja bisanya kayaknya gitu. Nah, inilah efek daripada tidak memperhatikan sunnah. Maka oleh sebab itu, ibadah sunnah adalah benteng di dalam menjaga amal-amal fardu kita. Jadi orang sudah azan, dia berwudu, menjawab azan, kemudian dia salat sunnah. Kalau salat zuhur, namanya salat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat. Kemudian mulai salat zuhur, salat zikir, kemudian dilanjutkan salat sunnah rawatib setelah zuhur. Nah, itu akan berbeda itu nilai ibadahnya. Tapi berbeda dengan orang yang kadang-kadang ya, yang seakan-akan sibuk banget gitu, orang tersibuk di dunia gitu ya. Kalau sholat, wudhu cepat-cepat. Kalau sholat sebentar aja, nggak zikir, lanjut lagi aktivitas. Nah ini, begitu kita sangat, menilai seakan akhirat itu adalah sisa-sisa dari jam, dari detik-detik, dari pekerjaan dunia kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini luar biasa kadang-kadang kita perlu menyadari hal seperti ini ya. Perlu menyadari hal seperti ini bahwa ibadah kita hendaknya yang sebaik-baiknya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semana kita ketika ingin diberi orang sesuatu atau kita memiliki orang yang bekerja di tempat kita harus bekerja dengan maksimal, dengan baik. Ya, coba kalau ada pekerja yang kita sewa, dia bekerja asal-asalan, ya yang penting selesai, tidak ada kualitas dan mutunya, tidak demikian. Sehingga ibadah kita betul-betul mendapatkan pahala yang dijanjikan. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, kadang-kadang banyak kita beribadah itu sekedar menggugurkan kewajiban. Kadang-kadang malah kewajiban nggak gugur. Kenapa? Sudah banyak kesalahan-kesalahan dalam ibadahnya. Kekurangan-kekurangan dalam ibadahnya tadi. Nah, jadi oleh sebab itu ayat sebelum yang kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Kenapa dilanjutkan ayat tersebut dengan demikian? Karena setan itu menggoda kita sedikit demi sedikit. Maka oleh sebab wala tattabi'u khutuwati syaitan. Lanjutan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi setan itu akan menggoda kita sedikit demi sedikit meninggal. Ini sunnah lah. Sunnah demi sunnah ditinggalkan. Ya sudah nanti. Yang wajib pun sudah mulai-mulai tergerus nanti itu. Wah masih ada waktu lah. Kalau sholat pokoknya. Masih panjang waktunya. Ya. Kan waktu zuhur panjang. Atau asalnya masih lama. Itulah bisikan-bisikan setan kepada kita. Akhirnya waktu sudah mepet. Sholat buru-buru. Ya, tidak tomak nina. Nah, di mana akan dapat pahala? Di mana akan berpengaruh ibadah kita ke dalam kepribadian kita? Ya kepada Allah saja kita melakukan sebuah kewajiban itu dengan asal-asalan tanpa memperhatikan kualitasnya. Ketika bekerja dengan manusia lain pasti mungkin akan demikian ya kan? Sama Allah saja yang kita agungkan demikian. Nah oleh sebab itu manusia yang disiplin dalam ibadah
dia juga akan mempengaruhi kedisiplin dalam bekerja dan aktivitasnya yang lainnya. Baik. Maka jangan mau digombal oleh setan, dirayu oleh setan, sedikit demi sedikit meninggalkan sunnah. Ya, lama-lama dia akan menggerus ibadah lain. Maka pagarlah ibadah itu dengan ibadah wajib kita yang ibadah sunnah. Baik, itu di antara yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang menjalankan ibadah sunnah itu akan mendapat kedudukan yang tinggi di akhir kelak. Kan surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Nah, innallaha 'adal lil mujahidin fi sabilihi mi'ata darajah minal jannah. Allah menyediakan untuk orang berjuang di jalannya itu yaitu 100 tingkat surga. Nah, yang paling tinggi adalah surgatul firdaus. Nah, siapa yang mendapat itu kedudukan yang tinggi itu hanyalah orang-orang yang benar-benar menjalankan sunnah, tidak sekedar menjalankan hal-hal yang wajib. Ya. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, orang yang taat kepada Allah dan Rasul, ya, orang yang sempurna taatnya kepada Allah dan Rasulnya, orang yang melengkapi amal-amalan wajibnya dengan sunnah, tentu adalah lebih sempurna ketaatannya. Maka orang-orang tersebut akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman-teman yang terbaik, sahabat yang terbaik. Nah, siapa mereka? Mereka orang-orang menjalankan sunnah akan diberikan kedudukan dalam surga setingkat dengan para nabi, atau para siddiqin, atau para syuhada dan sholihin. Yang keempat, ya, keutamaan menjalankan ibadah sunnah itu adalah, ya, bahwa dia adalah orang-orang yang termasuk mengamalkan firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melaksanakan amal kebaikan. Di mana berlomba dia? Dia mau melengkapi, menyempurnakan amal-amal wajibnya, amal fardunya dengan sunnah. Ya, maka itulah yang termasuk yang fastabiqul khairat, berlomba, yang terbanyak amalnya, yang tertinggi imannya, yang sempurna ibadahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi 3 tingkatan orang beriman itu dalam surat Fatir, summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiquna bil khairat bi idznillah dzalikal huwal fadlul kabir. Kemudian kami serahkan catatan amal, ya, kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya. Nah, siapa mereka yang zalim kepada dirinya? Disebutkan oleh ahli tafsir seperti Ibnu Katsir umpamanya adalah orang-orang beriman yang melakukan hal-hal yang wajib, ya, lalai dalam melakukan sebagian hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram, namun lalai juga meninggalkan sebagian haram itu. Jadi zalim nafsi. Wa minhum muqtasidun. Ada yang pertengahan, muqtasid. Itu orang yang melakukan segala yang wajib dan meninggalkan segala yang haram. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada orang yang dahulu bercepat meraih kebaikan. Orang yang sangat antusias mengejar segala amal kebaikan, melakukan kebaikan. Itulah orang-orang yang melaksanakan sunnah, di samping melaksanakan hal yang wajib, dia tambah dengan mustahabbat. Di samping meninggalkan hal yang haram, dia juga menilai hal-hal yang makruh. Dan bahkan sebagian hal-hal yang mubah. Itu dijelaskan para ulama. Nah, dia akan mencapai tingkat yang paling mulia ini, yaitu sabiqu bil khairat. Dan Allah menyuruh kita untuk berlomba dalam hal beramal baik. Kini orang berbaik, kita dengan orang yang banyak berbuat amal soleh. Ya, sama-sama orang soleh semua, orang-orang baik semua, kita disuruh untuk berlomba. Ya, kalau hanya lebih baik daripada orang yang malas beribadah, itu biasa. Tapi yang paling bagus itu adalah ketika bersaling bersaing, mencapai kedudukan yang mulia dalam melakukan amal ibadah. Nah, itulah karunia yang besar kata Allah SWT. Ya. Dan mereka melakukan itu dengan izin Allah, dan itulah karunia yang besar. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah, tadi sudah, ya, ibadah-ibadah sunnah, ya, akan menyempurnakan yang kekurangan pada ibadah wajib kita. Nah, ini tuh penting itu. Ya, ibadah sunnah akan menyempurnakan hal-hal yang kekurangan dalam pelaksanaan ibadah wajib kita. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, ya kan Imam Abu Dawud dan sahihkan Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala dari hadis Abu Hurairah, qala Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumil qiyamah amalim as-shalah. Yang pertama sekali manusia dihisab amalnya pada hari kiamat itu adalah salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata, qala wa yaqulu rabbuna jalla wa azza
li malaikati, Allah berkata kepada para malaikatnya, wa huwa a'lamu, dan Allah lebih tahu sebenarnya. Unzuru fi salati abdi, lihat bagaimana amalan salat hambaku. Atammaha am naqasaha, apakah sempurna atau kurang? Fa in kanat tamatan kutibat tamatan. Jika amalan salatnya sempurna, maka dicatat sebagai orang yang sempurna amalan salatnya. Wa in kana intaqasa minha syai'an, jika ada nilai-nilai salat fardunya itu kurang, qala unzuru hal li 'abdi min tatawu'in, lihatlah, perhatikanlah apakah hambaku melaksanakan ibadah tatawwu'. Nah, dari salat yang tatawwu' ada enggak dia lakukan? Fa in kana lahu tatawu'un, jika dia punya amal-amal tatawwu', qala atimmu li 'abdi, sempurnakan amal wajib hambaku tadi dari amal-amalnya yang tatawwu' itu. Atimmu li 'abdi faridatahu, sempurnakan untuk hambaku amalan wajibnya tadi min tatawu'ihi, dari amal-amal tatawu'nya. Summa tu'khadul a'malu ala dhakum, kemudian amal-amal lain demikian. Amalan salatnya, amalan zakatnya, amalan hajinya, umrahnya, yang kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam amalan wajib tadi disempurnakan dengan amalan sunnahnya. Nah, itu pentingnya amalan sunnah tadi. Ya. Dalam redaksi lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabil 'abdu al-muslim", yang pertama sekali seorang hamba muslim yang akan dihisab dari kiamat adalah as-salatul maktubah, yaitu salatnya yang wajib. Fa in atammaha wa illa qila, jika dia mensempurnakan, nah, jika tidak dia melakukan tidak sempurna, fa in atammaha, maka jika menyempurnakannya, ya, fa in atammaha wa illa, maka kalau dia menyempurnakan, dan jikalau tidak, qila, maka Allah katakan kepada para malaikat, unzuru hal lahu min tatawu'in, dia punya amal tatawwu' enggak? Amal-amal sunnah enggak? Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilat faridatu min tatawwu'ihi. Jika punya amalan-amalan tatawwu', maka amalan-amalan wajibnya disempurnakan dari amal tatawu'nya. Summa yaqul bi sairil amal mafruḍa mithlu dzalik. Kemudian dilakukan untuk semua amal-amalan wajib dengan seperti demikian. Kalau dia puasanya wajibnya kurang banyak, yang sampainya kekurangan dari si pahala kesempurnaannya, maka disempurnakan dengan amal tatawu'nya. Ya, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Kemudian, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk melakukan amal tatawwu' itu. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang melakukan amal tatawwu', ya, melakukan amal kebaikan yang tatawwu', maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Syakirun alim, dan Maha tahu. Syakirun itu disebut oleh ulama adalah di mana Allah melipat gandakan pahalanya dengan tanpa hinggaan. Syakir, orang yang membalas pahala hambanya, zat yang membalas pahala hambanya dengan sempurna. Alimun, Allah akan tahu, ya, orang-orang tersebut dia laksanakan dengan ikhlas atau tidak, ya, bagaimana nilai ibadahnya, ya, Allah akan mengangkat derajatnya dengan amal-amal tatawu'nya tersebut. Faman tatawwa khairan, dan dalam ayat lain, faman tatawwa khairan fa khairullah. Barang siapa melakukan amal kebaikan tatawwu', maka itu lebih baik baginya. Yang keenam adalah orang kan menjalankan ibadah-ibadah tatawwu' adalah bukti kecintaan yang hakiki kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tentu ini adalah orang-orang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, di mana dia bukan sekedar melaksanakan amal wajib saja, tapi membuktikan dengan menambah ibadah-ibadah wajibnya dengan melakukan amal-amal sunnah. Ya, kalau kita contohkan seorang pekerja yang bekerja di majikannya, dia tidak sekedar bekerja sesuai dengan jam yang ditentukan, tapi dia lebihkan pulang jam 2, dia pulang jam 4. Kemudian pekerjaan umpamanya dengan melakukan sesuatu umpamanya mengangkat barang agak 50 kilo dan seterusnya, dia juga justru memberikan bonus kepada majikannya, membantu jika sudah selesai pekerjaan A, dia membersihkan, menyapu halaman toko dan semacam umpamanya, atau menyusun barang-barang di toko. Jadi kalau seorang hamba makhluk saja menyenangi perbuatan demikian pada pekerjaannya, subhanallah, Allah pasti jauh lebih cinta kepada orang-orang yang melakukan amal-amal sunnah lebih dari seorang makhluk kepada makhluk yang lain yang mau memberikan kebaikan, ya, tambahan-tambahan dalam urusan duniawinya, dalam pekerjaannya. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk tentunya, tetapi logika ini mendekatkan kepada kita, di mana bila pekerja saja kita senang kalau dia, ya, melakukan amal-amal tatawwu' bagi kita, gitu kan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala hambanya
Dan itu yang amal-amal yang disyariatkan Allah dan melihat hambanya rajin beribadah. Tidak hanya sekedar melakukan hal-hal yang diperintahkan secara wajib, tapi Allah SWT, hamba Allah SWT justru melakukan hal-hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan walau tidak merupakan suatu hal yang wajib. Nah, ini adalah bukti orang tadi benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah hai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka orang yang melaksanakan sunnah adalah orang yang paling membuktikan cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anaknya dan manusia seluruhnya. Apa bentuk kecintaannya? Yaitu dengan bukan sekedar mengaku cinta, bukan sekedar meraya-rayakan hari kelahiran beliau, tetapi adalah dengan amal. Dia melaksanakan perintah-perintah yang wajib diperintahkan oleh Rasulullah SAW, justru dia melakukan amal-amal tetau, ya, amal-amal yang ada dasarnya dalam sunnah. Yang kadang-kadang kita justru terbalik. Amal-amal tidak jelas dalilnya dalam Al-Quran Sunnah dan tidak pernah dicontohkan diakui oleh para sahabat Nabi SAW dalam membuktikan cinta kepada Rasulullah. Yang jelas-jelas ada dalilnya, justru kita tinggalkan. Nah, ini suatu pola beragama yang perlu dikoreksi dalam sebagian kaum muslimin. Ya, yang dianggap oleh sebagian sebagai bid'ah hasanah, ini yang jelas sunnah-sunnah, tapi mereka tidak rajin melaksanakan. Mencintai Rasulullah SAW bukan satu kali malam merayakan hari kelahiran beliau. Mencintai Rasulullah SAW dengan sepanjang waktu, dengan ibadah, dengan akhlak, tingkah laku, ya, dengan melaksanakan amal-amal sunnah. Nah, taib. Yang ketujuh adalah orang yang menyerahkan ibadah-ibadah sunnah akan meraih predikat wali. Nah, itulah wali yang sebenarnya. Bukan orang yang gila ya, sebenarnya yang obsesi sebagian para penceramah. Kan dai sebenarnya penceramah sebetulnya. Ya, beda antara dai dengan penceramah. Dai itulah mengajak kepada hak. Kalau penceramah itu hanya sekadar menghibur dalam cerita, ya, berbicara tanpa data dan fakta. Nah, maka seorang yang benar-benar mengamalkan sunnah, itulah yang tingkat kewaliannya tinggi. Di mana dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Innallah qala, subhanahu Allah SWT berkata, ini dalam hadis qudsi namanya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa musuhi waliku, sungguh aku telah menyatakan perang terhadapnya. Nah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari hal-hal yang aku wajibkan atasnya. Jadi yang pertama itu hal yang wajib. Jangan rajin melaksanakan sunnah qiyamul terus, tapi salat-salat wajibnya lumpang-lumpang, enggak benar. Ya, yang wajib dulu sempurnakan baru laksanakan yang sunnah. Ya. Maka tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai dari hal yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta hibba. Senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil sehingga aku mencintainya. Seorang hamba yang senantiasa melaksanakan amal-amal sunnah setelah amal-amal wajib tadi, maka Allah akan mencintainya. Maka apabila apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ul ladzi yasma'u bihi, maka aku akan menjaga pendengarannya. Wa basarul ladzi yubsiru bihi, akan menjaga penglihatannya, ya, yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahul ladzi yubtishu biha, dan tangannya yang dia memegang dengan tangan itu. Warjul ladzi yamshi biha, dan kakinya yang melangkah dengan kaki itu untuk berjalan. Wala in sa'alani la'utiyanna, jika dia meminta aku akan beri, kata Allah, sungguh aku akan beri. Wala in sta'adzana la'u'idzanna, jika dia memohon perlindungan aku akan lindungi dia, kata Allah SWT. Inilah bukti bagaimana hakikat dari sebuah wali. Hakikat dari wali adalah benar-benar menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang tidak berpakaian, bukan orang yang kehilangan akal, itu dianggap wali, ya. Orang wali itu adalah yang dijelaskan oleh SAW, orang yang melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di samping hal-hal yang wajib juga dilakukan hal-hal yang tatawu. Nah, itulah sedikit gambaran hikmah dan keutamaan dari mengamalkan sunnah Rasulullah SAW atau amalan-amalan tatawu. Nah, berikutnya kita akan jelaskan apa saja salat-salat tatawu
yang dianjurkan. Nah, tentu setelah kita mengerti di sini karena sekarang kita bicara salat tatawwu bagi para wanita. Berkata mu'alif, aksiri min salatin nafilah. Wahai saudariku, banyaklah melaksanakan salat-salat nafilah. Itu nawafil tadi. Yaitu salat yang sunnah. Berdasarkan hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, famas shalah? Ya. Bagaimana kedudukan salat? Khairu mawdu'in. Salat adalah yang terbaik dari amalan seseorang, ya. Adalah mawdu'in, suatu perkara yang sangat baik untuk dilaksanakan. Faman syaa aktsara wa man syaa aqalla. Ya, yang mau melaksanakan lebih banyak laksanakan. Yang mau sedikit silakan saja, kata Rasulullah SAW. Tapi adalah salat itu ibadah yang terbaik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-salatu khairu mawdu'in. Salat itu adalah amal-amal yang paling baik. Faman istata'a yuktira, barang siapa yang mampu, hendaklah dia berbanyak salat-salat tatawwu. Ya, barang siapa yang mampu melaksanakan dengan memperbanyak salat-salat tatawwu di samping salat-salat fardu, fal yakstakthir, maka hendaklah dia perbanyak, kata Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani. Nah, ini ayat di sini dikatakan Rasulullah SAW, ibadah yang agung itu adalah salat, ya. Dan salat ini adalah seseorang yang mampu melaksanakan salat-salat sunnah yang telah disebutkan dalil oleh Rasulullah SAW dalam dalil sunnah, dalam yang disebutkan dalil-dalilnya oleh para ulama dan kitab-kitab sunnah, maka itu adalah lebih utama, lebih baik, bukan sekedar melaksanakan amal-amal yang yang fardu saja. Yang kedua adalah mana saja sunnah-sunnah salat. Yang pertama adalah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib, kenapa sunahkan rawatib? Karena salat yang mengikuti salat fardu. Disebutkan rawatib. Rawatib karena dia selalu dilakukan. Ya, dan tempatnya mengiringi salat-salat fardu, maka disebut sunnah rawatib. Ya, salat sunnah ini tentu terbagi juga adalah sunnah muakkadah. Maka di antara sunnah muakkadah itu adalah salat sunnah rawatib. Yaitu salat-salat sunnah yang mengiringi salat-salat fardu. Nah, itu yang paling ditekankan yang muakkadah itu ada 12 rakaat. Yang muakkadah yang diutamakan. Salat sunnah yang menjadi salat fardu ada 12 rakaat. Sunnah muakkadahnya, ya, atau sunnah rawatibnya itu ada 12 rakaat yang muakkadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Berdasarkan hadis Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anha qalat, bahwa Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdi muslim yusalli lillahi, tidak seorang pun dari hamba yang muslim salat karena Allah, lillahi, ikhlas ya. Maka dikatakan lillahi, bukan karena ria, ingin dapat pujian sanjungan. Kulla yaumin, setiap harinya, sintai asyata rakaat, 12 rakaat, tatawuan, salat tatawwu. Ya, ini tatawuan, bukan salat fardu. Ya, ini oleh sebab itu hadis ini berkenaan salat tatawwu. Salat tatawwu yang menjadi salat fardu. Ghaira faridatan, tatawwu yang bukan wajib, illa banallahu baitan fil jannah, kecuali Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Ini pahala keutamaan yang diraih oleh orang yang selalu menjaga sunnah rawatibnya 12 rakaat ya setiap harinya, ya. Au illa bunya lahu baitun filnya, atau Rasulullah menyebutkan kecuali dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Nah, kadang-kadang kita mendengar kalimat surga itu tidak terbayang kebesaran keindahannya, ya. Keluar biasaan nikmat di sana. Ya. Kalau kita dekatkan sedikit, kalau seandainya disebutkan di sini di dunia ini ada tempat yang sangat indah sekali view-nya, itu pemandangannya cakep banget gitu kan. Kemudian ada tawaran orang yang mampu menembus poin segini, dia dibangun satu rumah pokoknya di tempat yang indah begitu. Siapa yang tidak akan mau, siapa yang tidak akan berlomba, ya. Bagaimana dengan surga? Ma la ain ra'at wala udhunun sami'at wala khatara qalbi bashar. Di mana keindahannya, nikmat yang ada di sana tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga di dunia ini, dan bahkan tidak bisa dikhayalkan dengan hati keindahan dan kenikmatan di sana. Nah, nas'allaha ayyurzuqana al-jannah. Kita mohon kepada Allah semoga kita jadikan sebagai penghuni surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangun sebuah rumah di surga. Setiap orang yang salat 2 rakaat, ya, dan setiap harinya mengiringi salat fardunya. Nah, yang ketiga adalah salat rawatib tidak muakkadah, yaitu salat 4 rakaat sebelum waktu asar.
rakaat sebelum asar. Ada hadis juga dari Ibnu Umar, ya, riwayatkan Imam Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu mra'an qabla al-asri arba'an. Ya, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah menimpakan rahmat kepada seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Jadi kalau yang salat 12 rakaat di mana aja salatnya, salat sunnah rawatibnya tuh Ustaz? Yaitu mulai dari 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar itu salat sunnah sebelum salat subuh, setelah azan subuh, bukan sebelum azan subuh ya. Setelah azan subuh salat 2 rakaat namanya salat sunat fajar. Nah, itu 2 rakaat. 4 rakaat sebelum salat zuhur. Sudah berapa? 6 rakaat. 2 rakaat setelah zuhur. Berapa semua? 8 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah asar. Kemudian 2 rakaat setelah apa? 2 rakaat setelah isya. Ini namanya salat sunnah rawatib yang 12 rakaat tadi. Itu 2 rakaat sebelum salat subuh, setelah masuk waktu subuh. Kemudian salat 4 rakaat ya, 2 salam. 4 rakaat sebelum zuhur, setelah waktu zuhur masuk. Setelah salat zuhur ada lagi salat sunnah rawatib 2 rakaat. Kemudian ada salat sunnah rawatib habis maghrib 2 rakaat, kemudian salat sunnah rawatib 2 rakaat setelah salat isya. Namun ada salat sunnah yang lain ya, yang dianjurkan juga salat-salat sunnah yang lain yang di luar rawatib itu 4 rakaat sebelum salat asar. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, rahimallahu mra'an shalla qabla asri arba'an. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada seorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Taib. Kemudian salat sunnah lainnya apa? Salat sunnah duha, salat sunnah witir, tahajud dan segala macamnya. Ya, nah di sini silakan salat sunnah duha, yaitu yang dilakukan setelah matahari tinggi ya, sehasta dari langit gitu ya, terlihat ketinggiannya sehasta di langit. Artinya setelah terbit, bukan baru-baru terbit ya. Sampai sebelum zuhur sekitar 20 detik. Nah, sampai sebelum salat jam 11 lah itu maksudnya. Jadi masih ada waktu duha itu. Waktu duha semenjak terbit matahari lebih 1 hasta, kemudian sebelum zuhur sekitar 20 menit. Itu waktu salat duha. Tetapi ada waktu fardhonya yang afdal waktunya apa? Ketika sekitar jam 9 sampai jam 10 di mana panas mulai agak terik. Panas mulai terik ya. Berdasarkan hadis Zaid bin Abi Arqam, kharaja Rasulullah SAW ala ahli Kuba. Rasulullah SAW mengunjungi yaitu masyarakat Kuba, kepada penduduk Kuba, wa misalluna, mereka sedang salat. Faqala salatul awwabina idza rumidat al-fisal. Salat orang-orang yang awabin, orang-orang yang kembali ya, awabin, salat awabin istilahnya itu salat duha ini adalah apabila telah panas kepanasannya anak-anak kambing. Disebut al-fisal itu apa? Al-fisal disebut ini adalah sigar min auladil ibil, anak dari onta. Ya, al-fisal jamu fasil, yaitu mulainya kepanasan dari pergelangan-pergelangan daripada anak onta. Maksudnya di sini adalah apabila matahari sudah mulai agak terik. Ya, jam 9, jam 10. Nah, itu adalah waktu yang lebih utama untuk melaksanakan salat duha. Salat sunnah rawatib lain ini apa lagi? Ya, juga dijelaskan tadi salat sunnah rawatib. Salat sunnah lainnya apa tadi? Salat witir. Ya, salat tahajud. I'lami anna salat duha juga boleh diselangkan di sini. Ketahuilah salat duha itu adalah thawabun azim, memiliki pahala yang agung. Ya, bahkan 2 rakaat duha itu adalah tujzi an umurin katsira, dapat balasannya menebus banyak daripada amal-amal ibadah lainnya. Berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Jadi selayaknya setiap pagi, setiap dari sulama ini yaitu anggota badannya, ya, potongan dari anggota badannya punya keharusan untuk bersedekah. Ya, hendaklah setiap pagi, setiap anggota badan kalian itu memiliki sedekah. Nah, setiap persendian dari kalian itu memiliki sedekah. Nah, apa saja bentuknya sulama, anggota yang ibadah yang bernilai sedekah itu, ya, faqulu tasbihatin sadaqah. Jadi bersedekah di sini bukan hanya berarti dengan uang saja, bisa dengan ibadah tasbih. Subhanallah, subhanallah, sedekah. Wa qulu tahmidatin sadaqah. Tahmid itu apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, itu tahmid namanya.
Ya, sedekah juga itu. Wa kullu tahlilin sadaqah. Setiap tahlil adalah sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap kalimat takbir juga sedekah. Jadi setiap kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat takbir sedekah. Allahu akbar, ya. Amru bil ma'ruf sedekah. Menyuruh orang berbuat baik, melakukan amal yang baik, amal-amal yang saleh juga sedekah. Amal ma'ruf juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Yang melarang orang berbuat kemungkaran dari maksiat juga sedekah. Jadi, wa tujzi' min kulli dzalika raka'atain. Semua itu bisa ditebus amal-amal yaitu dengan 2 rakaat salat duha. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi, kita setiap harinya dianjurkan untuk bersedekah oleh Rasulullah SAW pada setiap persendian dari anggota badan kita ini. Ada berapa? Kira-kira ada 360 atau berapa persendian ya. Bagian potongan-potongan dari badan-badan kita ini hendaknya memberikan sedekah. Nah, lalu disebutkan bagaimana bisa bersedekah dengan sebanyak begitu. Harta sedikit, ya, usaha juga nggak lancar umpamanya. Tidak mesti harus dengan uang bersedekah itu. Bisa dengan apa? Tasbih, sedekah, tahmid, alhamdulillah, sedekah, tahlil, Allah ilaha illallah, sedekah, takbir, Allah akbar, sedekah. Nah, apakah sulit untuk bersedekah ini, melakukan hal seperti ini? Sebetulnya nggak sulit. Bagi ibu-ibu, ketika goreng, ketika ngulek, ketika goreng cabai, ketika nyuci piring, ketika apa, bisa aja. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, la haula wala quwwata. Ya, sedang menggendong anak, sedang menidurkan anak, ya, dalam berbagai usaha, ya. Tapi kan banyak habis waktu kita sekarang oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Hanya mengikuti berita-berita yang menyebar di media sosial. Ya, itu berjam-jam kita nggak merasa habis waktu. Tapi kalau untuk beribadah merasa habis waktu kita. Subhanallah. Jadi mohonlah kembali isilah waktu-waktu kita ini. Ikhtanim khamsa qawla khamsin. Gunakanlah waktu ini. Kita ini yang 5 sebelum datang 5 kata Rasulullah SAW. Ya, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, ya, kemudian hidup sebelum mati, ya. Waktu luang sebelum waktu sibuk, pergunakan. Maka sebanyak-banyak untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau agak merinci dalam salat duha di sini. Salat duha itu tidak ada bilangan rakaat tertentu, ya, boleh lakukan sesuai dengan apa yang kita mampu melaksanakannya. Tapi yang terbanyak hanya 12 rakaat dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan juga kadang-kadang ada takyid dalam sebuah hadis juga ketika beliau tidak qiyamul lail, maka beliau menggantinya dengan cara melaksanakan salat duha 12 rakaat. Taib. Lama kana amul fathi diwakilkan oleh Muhani binti Abi Talib. Ini anak Abu Talib Muhani ini. Saudara sepupu dari Rasulullah SAW. Lama kana amul fathi takala pada saat tahun penaklukan kota Mekah. Atat Rasulullah SAW. Ia mendatangi Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW berada di bukit yang ada di kota Mekah. Qama Rasulullah SAW ila ghusli. Lalu Rasulullah SAW ya pergi berwudu ke tempat mandian gitu ya, berwudu di sana. Ya, lalu beliau pergi mandi dan beliau ditutup oleh anak beliau Fatimah, kemudian beliau memakai bajunya, wal tahapa bihi, lalu beliau tutup auratnya, summa shalat 8 rakaatin. Dan kemudian beliau salat 8 rakaat, yaitu salat subhata duha, salat waktu duha. Dan dan yang paling sedikit tentu 2 rakaat. Afwan, ini yang terbanyak 8 rakaat dalam hadis ini, ya. Yang paling sedikit tentu 2 rakaat. Taib. Lau sallaiti 4 rakaatin min awal nahar. Ya, salat sunnah di awal hari, ya, pagi hari 4 rakaat, engkau akan dijaga Allah sampai akhir hari tersebut, sampai akhir siangnya. Ya. Berdasarkan hadis Abi Dzar dari Rasulullah SAW, ya, bahwa Allah SWT berkata, ya, hadis qudsi juga, Ibnu Adam irka'li, wahai anak Adam, berrukuklah kepadaku. Min awalin nahar, awal hari, awal siang, itu 4 rakaat, akfika akhirahu. Allah akan cukupkan, aku akan cukupkan, kata Allah, akhir dari harimu. Nah, kemudian ke-8, ihtami bi salati duha walau raka'ataini. Kata beliau, hendaklah wahai kamu, wahai para wanita, saudari muslimah,
sangat memperhatikan salat duha walau 2 rakaat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah anhu, ia berkata, "Ausani khalili," bahwa khalilku, yakni Rasulullah SAW, memberikan wasiat kepadaku 3 hal, kata Abu Hurairah. Siyamu salasti ayamin kulli syahrin, melaksanakan 3 hari puasa dalam setiap bulan, yaitu ayyamul bid, melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan, yaitu ayyamul bid. Wa raka'atai duha, dan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla anam, dan aku berwitir sebelum tidur. Melaksanakan salat witir sebelum tidur. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah anhu. Nah, kemudian setelah itu beliau mengatakan, ihtami bil witr, hendaklah engkau wahai sahabat muslimah, ya, saudariku muslimah, memperhatikan juga salat witir. Berdasarkan hadis Aisyah anha, ia berkata, min kullil laili qad auta Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah setiap malam selalu salat witir. Min awalil lail wa usatihi wa akhirih. Ya, kadang-kadang di malam, di awal malam, ya, dimaksudnya setelah salat Isya. Wa usatuhu, kadang di pertengahan malam jam 12 malam. Wa akhiri, kadang-kadang sepertiga terakhir dari malam tersebut. Fantaha witruhu ila sahar, dan beliau kalau salat di akhir malam sepertiga terakhir, maka beliau salat witirnya sampai mendekati waktu makan sahur. Baik. Kemudian di sini kayaknya muallif kelewatan menyebutkan salat tahajud, ya. Bahkan salat tahajud itu adalah salat yang utama juga, ya, dilaksanakan di malam hari, ya. Baik, ya, yaitu salat tahajud yang utamanya adalah setelah tidur, bangun, dan salat qiyamul lail. Nah, itu. Qiyamul lail itu bisa saja kalau dia umpamanya dinas malam, piket sebagai satpam atau sebagai apa umpamanya, atau malam hari itu dia tidak tidur, juga boleh qiyamul lail dia. Ya, boleh qiyamul lail walau sebelum tidur. Namanya qiyamul lail. Taib. Walaupun tidak tidur dia, maka dia tetap melaksanakan salat tahajudnya, ya, di sepertiga malam terakhir. Taib. Sepertiga terakhir, ya. Ke-10 beliau katakan, salli ma tayassar laki idza kunti fi ghairi waqti nahin. Kata pengarang menyusun kitab ini, salatlah wahai wanita muslimah, ya, apa yang memungkinkan untuk lakukan sesuai dengan kemampuannya, kesempatan yang terbuka untukmu, ya. Jika kamu bukan pada waktu yang dilarang salat. Nah, juga mengetahui pada saya waktu yang dilarang salat setelah salat subuh sampai terbit matahari, setelah salat asar sampai terbenam matahari, ketika matahari sedang di tengah-tengah langit sebelum salat zuhur, ya, dan kemudian saat matahari mau terbenam itu juga dilarang, dan saat matahari mau terbit juga dilarang. Nah, itu waktu-waktu yang dilarang melakukan salat-salat sunnah. Dan ulama berbeda pendapat bagi salat-salat zawatul asbab, salat-salat yang memiliki sebab seperti salat mayat atau salat tahiyatul masjid. Kemudian, nah, ini beliau jelaskan, idza tawadha'ti fasli raka'atain, dan juga salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu, salat berwudu, salat 2 rakaat. Nah, berdasarkan hadis Abu Buraidah, ia berkata, asbah Rasulullah SAW pada Bilalan. Pada satu pagi Rasulullah SAW memanggil Bilal. Wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Bagaimana engkau bisa mendului aku ke surga? Ya, ini adalah ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya, atau dalam sebuah mimpi Rasulullah SAW berjalan-jalan sama Jibril melihat isi surga, dan di situ beliau mendengar sendalnya Bilal. Maka di situ Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana engkau bisa mendului aku ke surga? Ya, ma dakhaltul jannah qatun illa sami'tu khashhataka ya amami. Tidak aku masuk dalam surga kecuali aku mendengar di depanku yaitu suara sendalmu. Dakhaltu al-barihal jannata. Malam tadi aku masuk surga, kata Rasulullah, maksudnya ini dalam mimpinya beliau, ya, atau yang ketika peristiwa Mi'rajnya beliau, Isra Mi'rajnya beliau. Pasami'tu khashhataka. Aku mendengar suara langkah kamu, ya, suara langkah sandalmu di hadapanku. Fa'ataitu ala qasrin, lalu aku juga melihat istana, ya, murabba'in musyrifin, ya, istana yang persegi 4, yang begitu indah, ya, terbuat dari emas, min zahabin. Lalu aku bertanya, liman hadal qasar? Bagi siapa ini istana ini? Faqalu li rajul, malaikat menjawab,
untuk seseorang dari orang Arab. Faqultu ana Arabiyyun, di mana saya juga orang Arab. Untuk siapa ini istana ini? Qalu li rajulin min Quraisy. Ini adalah orang yang dari Quraisy, kaum Quraisy. Rasulullah mengatakan lagi, qultu ana Quraisyun. Di mana saya juga orang Quraisy. Untuk siapa ini istana? Qalu li rajulin min ummati Muhammadin. Adalah bagi seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, qultu ana Muhammad, kata Rasul, saya Muhammad. Ya, liman hadzal qasar, milik siapa ini istana? Qalu li Umar bin Khattab, ini adalah miliknya Umar bin Khattab. Ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Faqala Bilalun, maka Bilal menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma adzantu qattun illa salaitu. Tidak aku melaksanakan azan kecuali salat setelah itu 2 rakaat. Setelah itu rakaatain, ya, maka dia lakukan hal itu. Ini amalan. Jadi bukan pula dalil, ya, ada seorang dai yang lagi viral juga, ya, penceramah mengatakan dalil ini bolehnya melakukan bid'ah hasanah katanya. Buktinya Bilal ya ditanya oleh Rasulullah SAW sebuah amalan yang membuat dia masuk ke dalam surga. Yang mana Rasulullah tidak mengajarkan kepada Bilal katanya. Ini salah persepsi tentang hadis ini. Gagal paham. Rasulullah SAW bukan bertanya amal yang tidak diajarkan. Bertanya dari antara amal-amalan yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Amal mana yang spesial dilakukan Bilal. Itu maksudnya amal yang sudah ada sunnahnya. Bukan amal yang belum pernah diajarkan Rasulullah SAW. Di sini Bilal bukan mengada-ngada tentang salat sunnah wudu. Ya. Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW tidaklah seorang hamba berwudu kemudian salat 2 rakaat kecuali Allah ampuni dosanya. Ada motivasi, ada perintah dari Rasulullah SAW. Cuma Rasulullah SAW ingin mengetahui amalan mana. Apakah azannya, apakah salatnya, apakah wudunya. Apa yang biasa engkau lakukan amalanmu ya Bilal? Nah itu yang maksud ditanya di situ. Maka Bilal menyebutkan dia salat setiap azan, salat setelah itu 2 rakaat. Yaitu karena ada hadis juga, ya, baina kulli adzanaini du'aun la yurad, ya, doa yang tidak pernah ditolak. Maka sebagian ulama mengatakan termasuk dalamnya melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan, salat, baca Al-Qur'an dan berdoa, ya. Dan juga salat sunnah sebelum maghrib juga ada dalilnya. Dalam hadis Muslim, sallu qawla maghribi raka'ataini liman syaa, kata Rasulullah. Ini Rasulullah mengulang, katanya salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salat maghrib 2 rakaat. Bagi siapa yang mau, kata Rasulullah SAW. Jadi ini Bilal menjelaskan, aku tidak melaksanakan azan kecuali aku salat 2 rakaat setelah azan tersebut. Dan wa ma asawani hadatsun, dan aku tidak pernah, ya, batal wuduku kecuali aku berwudu. Ya, kalau dia kentut maka dia berwudu. Ya, illa tawadatu indaha, menjaga wudunya. Ini utama menjaga wudu. Nah, ini amal-amalan yang diceritakan oleh Bilal. Kenapa engkau bisa, ya, seorang yang sudah didengar sendalnya dalam surga. Wa ra'aitu anna lillahi alayya raka'ataini, dan aku melihat bahwa Allah memerintahkan atasku 2 rakaat. Ya, itu wa ra'aitu anna lillahi, maka setelah dia berwudu, aku melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah wudu aku melaksanakan salat 2 rakaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ya. Faqala Rasulullah SAW bihima. Inilah yang 2 hal ini yang menyebabkan 2 rakaat yang selalu engkau lakukan setelah wudu itu yang menyebabkan engkau didengar, ya, langkah sendalmu di dalam surga. Dan masih banyak, ya, keutamaan-keutamaan tadi yang kita sebutkan, salat tahajud, salat witir, ya, di antara yang muakkadah, sunnah muakkadah oleh ulama, salat sunnah rawatib, salat witir dan salat tahajud, ya. Kemudian salat-salat sunnah yang lainnya, tapi dianjurkan tidak sampai muakkadah. Yang lebih ditekankan, muakkadah yang lebih ditekankan. Ya, seperti mamanya tadi salat 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, ya. Kemudian juga salat duha, salat sunnah wudu, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itulah berapa hal yang dapat kita jelaskan pada jumpa kita kali ini. Ya, keutamaan-keutamaan salat sunnah bagi para wanita muslimah, ya, lebih banyak beribadah kepada Allah daripada lebih banyak mengikuti pesan-pesan dari media sosial yang hanya kadang-kadang membawa berita-berita yang tidak bisa dipercaya, informasi-informasi yang tidak akurat, atau bahkan isinya ada namimah, kadang-kadang isinya ada ghaibah, kadang-kadang isinya membawa penyimpangan dalam akidah. Maka oleh sebab itu bentengilah diri kita. Badiru bil amali qabla badu bil amal fitan, kata Rasulullah SAW,
Bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Dan sungguh telah banyak fitnah-fitnah hadir di hadapan kita. Begitu sulitnya kadang-kadang orang untuk beribadah sebelum datang masa-masa fitnah pada diri kita. Ya, kesehatan yang mungkin masih kuat, masih belum ada gangguan kesehatan, waktu yang masih luang, ya, maka pergunakanlah, maksimalkanlah untuk beribadah kepada Allah SWT, di antaranya melaksanakan salat-salat tatawwu atau salat-salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas. Berikutnya kita bacakan pertanyaan yang telah dikirim ya melalui pesan singkat. Tadi masuk Zoom-nya kamu dapat linknya dari mana? Hah? Di mana? Baik. Soalan pertama, Afwan Ustadz, saya adalah anak terakhir dari 8 bersaudara. Umur saya sekarang 18 tahun. Saya memiliki kakak laki-laki yang jarang salat. Saudara dan orang tua saya selalu menasihati agar salat, tapi kakak saya selalu menolak untuk mendengarkan nasihat mereka. Sedangkan jika saya yang menasihati dan memerintahkannya untuk salat, alhamdulillah kakak saya langsung melaksanakan perintah saya. Dan pertanyaan saya, apakah yang saya harus lakukan untuk menasihati kakak saya agar selalu istiqamah? Ya, dinasihatin terus. Selalu dinasihatin, diajak ke majelis ilmu, ya, biar dia mengetahui tentang betapa pentingnya sholat dan betapa besarnya dosa meninggalkan sholat. Nah, ya, segala hal itu adalah dia harus topang dengan ilmu, sehingga mendengar perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, ya, penjelasan para ulama, dia akan semakin bertambah pengetahuannya, ya, dan semakin kuat keimanannya, rasa takutnya kepada Allah semakin besar. Maka tentu dengan sendiri dia akan mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana cara melembutkan hati yang keras? Melembutkan hati yang keras intinya belajar akidah. Nah, kok bisa Ustaz? Hati itu akan lembut bila diisi dengan akidah-akidah yang benar. Ya, ketika kita tahu beriman kepada takdir umpamanya, beriman kepada takdir. Ada orang menjahati kita. Tapi bila kita sabar, nah kita tidak bersalah, kita berharap pahala. Tidak ada niat untuk membalas. Ya, kalau kita bersalah, justru kita berterima kasih mengoreksi diri kita. Apapun yang dilakukan orang kepada kita, kita tidak ada yang perlu kita kecewakan, karena semuanya tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita belajar di antara nama Allah Asmaul Husna adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang memberi manusia nyawa, rizki, semua yang mereka butuhkan. Justru Allah sayang kepada mereka. Lah, kita ini siapa? Bukan yang mengatur hidup manusia, apa haknya kita membenci orang lain? Apa dasarnya kita membenci orang lain? Kenapa kita tidak saling mengasihi orang lain? Ya, karena semua yang kita miliki ini adalah atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW tegaskan, irham man fil ard yarhamka man fis sama. Kasihi makhluk yang di bumi, engkau akan dicintai oleh Allah yang di langit. Ya, Ar-Rahimu yarhamu man fis sama. Orang yang memiliki sikap kasih sayang akan dirahmati oleh Allah yang di langit. Nah, oleh sebab itu banyak sekali, ya. Allah mensifat Ghafur, pengampun, At-Tawwab, penerima taubat. Jadi yang belajar akidah, beriman kepada hari akhirat, bahwa kita tidak ingin pernah ingin membalas kejahatan orang di dunia ini. Ya, bahkan kita lebih berharap dosa-dosa kita diampuni, dan kejahatan-kejahatan orang itu akan menjadi tabungan amal saleh bagi kita. Jadi, apa yang kita akan jauh dari sifat sombong. Karena tahu nikmat-nikmat yang kita miliki atas pemberian Allah. Ya, tidak ada yang milik kita. Kita tahu semua yang ada pada diri kita milik Allah semua. Maka dengan mempelajari akidah, jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan lembut hakikatnya. Bukan sebaliknya yang banyak dipayung oleh sebagian orang, kalau belajar akidah itu akan memiliki jiwanya gersang,
atau akan garang dan tegas atau apa namanya? Tidak. Justru dengan belajar akidah, ya, akan menyentuh hatinya. Bagaimana Allah sayangnya kepada makhluknya, pengampunnya, ya, Maha Pengasih. Ya, di antara nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Wadud, ya kan? Al-Ghafur, At-Tawwab. Banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat kasih sayang Allah kepada makhluknya. Baik, kemudian di antara hal yang dapat juga adalah melunakkan hati, suka berziarah kepada fakir miskin atau ke rumah anak-anak yatim. Nah, suka mengelus kepala orang-orang yang melihat kehidupan orang-orang yang berkekurangan. Nah, itu di antara hal akan melembutkan hati kita. Ya. Kemudian jauhi dari melihat kemewahan duniawi. Jangan berteman dengan orang-orang yang gila dengan duniawi karena hati kita akan selalu ingin bersaing dalam hal duniawi. Maka bersaing dalam hal duniawi ini akan tidak terlepas dari rasa hasad, dengki, dan tipu muslihat dan segala macamnya. Ya, itu hal-hal yang perlu kita jaga. Bagaimana menumbuhkan semangat salat tahajud? Dulu saya sangat rajin salat tahajud, tapi akhir-akhir ini mulai jarang, Ustaz. Tentu ya, kembali lagi. Lihat lagi keutamaan-keutamaannya. Ya, bagaimana salafus soleh, kerajian dan melaksanakan keutamaan yang diberikan kepada orang salat tahajud. Kenikmatan yang kita melaksanakan salat tahajud terasa bagaimana menyendiri dengan Allah SWT. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Sab'atun yudhilhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah SWT kala di akhirat yang tiada naungan kecuali Allah SWT. Di antaranya rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Seseorang yang ingat Allah dengan kesendirian lalu meneteskan air mata. Jadi suasana dengan menyendiri di malam hari, mengingat dosa-dosa, kehidupan yang akan dia alami di akhirat kelak, ya, kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain akan membuat hati kita lunak, membuat hati kita selalu rindu untuk beribadah, ketenangan bersama Allah, ya, dengan memunajat, menyeru nama Allah, bermohon kepada Allah, ya. Ini suasana yang sangat indah sekali. Nah, tentu bila kita merasakan kelezatan itu, ya, tidak akan pernah mau meninggalkan. Ya. Bagi orang yang melaksanakan salat qiyamul lail, dia akan merasakan sesuatu yang berbeda di siang harinya. Jiwanya yang lapang, ya, tidak sempit. Urusan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, pastilah orang-orang bertakwa akan selalu dimudahkan Allah urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Orang bertakwa kepada Allah akan memudahkan urusannya. Maka kadang-kadang di siang hari, seseorang yang berpuasa atau seorang qiyamul lail, di siang hari itu terasa oleh dia segar, nyaman, tenang. Nah, itu efek dari sebuah ibadah yang dilakukan dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketenangan jiwa, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah itulah hati akan menjadi tenang. Baik. Tak, bagaimana kalau seorang wanita salat duha di masjid sambil menunggu jam kerja masuk? Ya, nggak apa-apa, boleh saja. Kan tidak mesti boleh di rumah, boleh di kantornya sendiri juga boleh. Ya, bawa sejadah, boleh di kantornya sendiri kalau ada ruang sempat untuk bisa salat duha di sana, enggak apa-apa. Di masjid juga boleh, ya. Jika masjid itu dekat dengan kantornya. Tapi kalau salat duha di kantor pun enggak masalah. Ya. Apakah boleh salat ba'diyah isya di waktu darurat? Ya, sepertiga malam menjelang subuh dan niatnya digabung dengan witir, jazakumullah khairan. Bisa saja, nggak masalah. Ya, tetapi memang salat-salat qabliyah dan ba'diyah itu yang dilaksanakan contohnya Rasulullah SAW ya mendekati waktu melaksanakan salat yang diikuti oleh salat sunnah tersebut. Jujur menjalankan amalan sunnah cukup berat karena sangat banyak. Bagaimana agar tetap bisa istiqomah? Apa cukup sedikit tapi istiqomah? Coba dulu semampunya apa. Ya, tidak ada yang banyak sebenarnya. Ya, buktinya banyak pelaku-pelaku bid'ah membuat amalan-amalan sunnah yang kata mereka. Itu buktinya sedikit kan, maka mereka tambah. Nggak ada banyak sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mencukupkan. Tapi setelah amalan sunnah itu kita lakukan, mana yang mudah bagi kita, pilih saja. Mana yang lebih mudah berpuasa sunnah, laksanakan. Salat sunnah, lakukan. Berinfak, laksanakan. Ya. Dan kalau bisa menggabung, salat sunnahnya juga dilakukan. Infak-infak sunnah juga dilakukan. Puasa sunnah juga dilakukan. Itu afdal. Ya. Tidak ada yang banyak sebenarnya. Apalah banyaknya. Ya. Mulai dari bangun tidur. Apa yang sunnahnya apa? Amalan sunnahnya apa? Bangun tidur.
membaca doa bangun tidur. Taib. Setelah itu apa? Mau masuk WC, baca doa mau masuk toilet, mendahulukan kaki kiri. Gak ada, itu rutinitas yang biasa aja sebenarnya. Keluar rumah, baca doa keluar rumah. Ya, sepanjang jalan, waktu daripada bengong aja, daripada sibuk dengan HP. Kenapa tidak istighfar? Kenapa tidak baca subhanallah? Kenapa tidak bertahlil, tasbih, tahmid, takbir? Apa yang menghalangi? Cuman pembiasaan saja yang kurang dalam diri kita. Ya, sebetulnya amal-amal sunnah itu subhanallah, nikmat dan sangat menghibur bagi kita sebenarnya. Jadi tadi kita sebutkan, amalan sunnah itu adalah hiasan bagi kecantikan untuk ibadah-ibadah wajib kita. Contoh orang yang mengerti tentang sunnah-sunnah dalam berwudu, maka berwudunya akan terlihat indah dan samping pahala besar tentunya seperti itu. Ya, demikian pula salat-salat jika dipraktekkan sesuai dengan sunnah, itu salat orang itu akan terlihat sempurna, baik, dan bahkan menarik orang untuk sholat, melihat bagaimana posisi sholatnya yang benar itu. Nah itu. Jadi, lakukan apa yang mudah dulu. Mulai dulu. Ya, jangan sekaligus ingin qiyamul lail langsung umpamanya 11 rakaat. Ya, mulai saja dulu. Berapa? Oh, sanggupnya 2 rakaat, lakukan. Oh, witir sanggupnya 1 rakaat, lakukan. Ya, lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan, ya, habbul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang selalu dilakukan sekalipun sedikit. Baik. Tempat kerja, tempat salatnya kecil, hanya ditutup tabir, bukan di ruangan, sehingga masih terdengar suara luar, tidak salat sunnah karena gantian. Bagaimana agar khusyuk bisa salat sunnah? Ya, upayakan saja, jangan terganggu dengan suara-suara tersebut, ya. Hatta sekarang di masjid pun suara di luar juga banyak terdengar, ya kan? Tapi semuanya, kita di rumah pun demikian. Salat di rumah pun banyak suara-suara di luar kadang-kadang. Ya. Suara-suara mikrofon yang luar atau tetangga dan segala macam. Tapi kita upayakan dengan khusyuk salat kita. Mana yang lebih baik, jamaah bersama imam yang kurang baik bacanya tapi tidak bisa rawat. Tidak bisa rawatib atau milih munfarid dan bisa menjalankan rawatib. Ini maksudnya apa? Tidak ada pertentangan antara salat dengan imam dan salat rawatib. Ya. Tidak ada pertentangan antara sunnah rawatib. Ya, pamannya kalau sudah azan, waktu azan dengan iqamah yang terdekat, ya cepat aja kita salat sunnah. Dan ini juga perlu mengerti bagi para pengurus masjid, harus belajar hal seperti ini. Imam juga mengerti hukum seperti ini. Jadi bukan mau-maunya imam, tapi harus memberikan peluang kepada para jamaah masjidnya untuk melaksanakan sunnah. Baik. Bagaimana cara membersihkan hati? Wah, ini sudah tadi, membersihkan hati adalah, pertama adalah banyak belajar tentang sifat-sifat Allah. Kedua, banyak mengingat hari akhirat, ya, hisab, ya, mengingat hari alam kubur, ya, kemudian melihat kisah-kisah yang dialami oleh orang-orang yang melakukan maksiat, baik dalam Quran maupun Sunnah, dan juga azab-azab yang diterima oleh para pelaku maksiat kelak di akhirat. Maka, insya Allah dengan hal itu akan hati menjadi bersih. Satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa yang namanya apa yang telah Allah berikan untuk kita tidak akan pernah sedikit pun diambil oleh orang lain. Maka hilangin hasad, dengki, ya, ghibah, namimah. Ini adalah proses-proses yang banyak mengalami, mencederai hati kita adalah syirik sama orang lain, dengki sama orang lain. Tidak sedang melihat orang bahagia, tapi bahagia melihat orang menderita. Ini suatu sifat orang-orang munafik yang harus kita hindari. Ya, maka apa yang membuat hati kita dongkol? Apa yang membuat hati kita sakit? Ya, masalah kita disakiti orang. Apa kita ini hamba Allah yang tidak layak untuk disakiti orang? Rasulullah SAW hamba Allah yang paling dipuji. Ya, tetap ada juga ada orang benci. Maka yang paling baik bagi kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Apakah kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Insya Allah Allah juga perbaiki hubungan kita dengan manusia. Tapi memang ujian dan cobaan itu pasti ada dalam melaksanakan hubungan baik dengan Allah itu. Ya, kita tidak mengganggu, dikatakan orang bercadar dituduh dengan macam-macam, orang berjanggut tuduh macam-macam, itu resiko dalam melaksanakan. Ya, tapi mereka tidak pernah mengelok-olok orang yang tidak menutup aurat. Nah, itulah resiko kita lihat. Betapa manusia, ya, yang hatinya ditutup terhadap kebenaran Allah SWT, bencinya kepada orang yang melaksanakan hak yang kebenaran, ya, dan bertoleran kepada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Nah, ini satu tantangan dalam menjalankan ibadah. Taib.
Apakah salat Isya lewat dari jam 12 itu salatnya tidak diterima? Para ulama menjelaskan, ada namanya waktu darurat, ada waktunya yang mustahabbah, ada waktu yang di apa namanya yang mujzi, waktu yang mendapat pahala. Walaupun sebagian ulama waktu Isya itu hakikatnya sebelum masuk waktu fajar, itu waktunya selaun. Waktu fajar masuk adalah waktu masa bagi, tapi dimakruhkan oleh para ulama salat lewat dari tengah malam itu. Kecuali orang-orang yang memang tertidur, orang-orang yang ada kurang sehat, sakit, dan macam, kalau ada halangan, salatnya sah, ya. Karena masih dalam batas waktu yang diterima salatnya. Jika mau memulai salat rawatib, untuk waktunya berapa lama sebelum dari waktu azan ya Ustaz? Setelah azan sudah masuk waktu, sudah. Setelah azan sudah masuk waktu rawatib. Sunnah rawatib tersebut. Baik. Ustaz, mendahulukan menyelesaikan pekerjaan sebagai kewajiban dengan atasan atau melaksanakan sholat duha. Ya, kita permisi, ya, selesaikan dulu tugas-tugas kita, tentunya begitu. Ya, kalau memang tugas ini kayaknya nggak selesai sebelum zuhur, ya kita permisi sebentar Pak, saya ke toilet sambil wudhu, mau sholat duha sebentar 2 rakaat. Tidak masalah, permisi. Ya. Anda bertanya terkait materi usul sitta, apakah kita diperbolehkan mengikuti pemilu syukran Ustadz? Nah, hal ini sudah dibahas oleh para ulama, khilaf para ulama, jika maslahahnya ada, para ulama ada yang membolehkan, ya, itu terlihat dari sisi maslahat dan mafsadahnya lebih banyak dilihat oleh para ulama di sana. Tapi apakah pemilu itu bagian dari cara pemilihan kepemimpinan yang sesuai dengan Islam? Tentu tidak. Ya, tetapi para ulama membolehkan adalah untuk melihat maslahat dan mafsadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu tidak bisa dihukum secara umum. Tergantung kondisi, siapa yang dicalonkan, ya, siapa pula yang memilih, ya, itu tergantung. Ya. Kalau memang tidak ada gunanya, tidak ada efeknya, buat apa mau buang waktu? Ya, makanya kita katakan, sistem ini sebenarnya sistem yang demokrasi seperti ini, demokrasi yang tidak menguntungkan untuk siapapun. Tidak untuk rakyat, juga tidak untuk pemimpin. Semuanya merugikan bangsa dan negara. Betapa habisnya waktu dan habisnya tenaga, habisnya biaya untuk hal seperti ini. Pemimpin yang terpilih tetap kualitasnya akan sama dengan sistem apapun. Ya kan gitu. Maka akan lebih baik dikembalikan dengan sistem yang telah pernah ada, dan itu pesannya dari Undang-Undang 45, bahwa dicarakan musyawarah saja, selesai. Ya. Oh, tidak ada penipuan, tidak apa. Bahkan lebih dahsyat. Ya, korupsi tidak ada. Lebih dahsyat dengan sistem pemilu sekarang. Maka oleh sebab itu, sistem pemilu ini secara sistemnya memang tidak diredai. Tapi hasilnya, walaupun itu sudah dilaksanakan, maka dia seorang terpilih menjadi presiden dengan sistem pemilu, maka dalam aturan Islam tetap diakui sebagai penguasa dan ulil amri. Jembatannya, apakah sah satu sholat sunnah 2 rakaat diniatkan untuk 3 sholat sunnah? Seperti niat sholat wudhu, tahiyatul masjid, qabliyah zuhur. Bisa saja. Bisa. Hal-hal seperti ini ada di antara ibadah sunnah yang bisa tadakhul dalam niatnya. Ya, ada yang tidak. Kapan batas sholat sunnah qabliyah bagi wanita? Bila terbangun jam 5:30 pagi, apakah masih bisa sholat sunnah subuh, Ustaz? Jika dia terbangun sudah terbit matahari, maka dia laksanakan sholat sunnah subuh, kemudian sholat subuhnya. Jika terlambat bangun. Namun bila waktu sholat subuh itu sudah hampir terbit matahari, hanya tersisa untuk melaksanakan 2 rakaat saja kemungkinannya, maka lebih utamanya dia adalah sholat subuh dulu, agar tepat waktu fardunya ini. Nah, itu. Apakah boleh sholat sunnah berjamaah dan bacaan dikeraskan, baik dengan tujuan untuk mengajarkan maupun tidak? Sholat sunnah yang berjamaah itu ada tuntunannya. Seperti sholat sunnah apa? Khusyuk, gerhana, ya, salat istisqa, minta hujan. Salat apa lagi? Ya, salat-salatnya ada tuntunan, salat tarawih, ya, salat witir ketika malam Ramadan. Ya, itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kalau salat sunnah yang ada tuntunan berjamaah. Tapi adakah dianjurkan berbeda lagi dalam kondisi pendidikan, umpamanya di suatu pondok diajarkan biar mana membiasakan santri-santri agar bangun malam untuk salat tahajud, dibangunkan lalu dipimpin salatnya. Boleh saja, karena juga pernah Ibnu Abbas salat malam berimam dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh saja. Ya. Tetapi atau umpamanya qiyamul lail,
satu masjid, masyarakat dibangunkan. Nah, ini tidak ada tuntunan seperti itu. Jam 1 malam dihidupkan kaset, dipanggil-panggil masyarakat. Ini tidak ada demikian. Karena qiyamul lail itu adalah sunnah saja dan tidak perlu ditekankan untuk mengganggu orang-orang yang sedang tidur. Ya, itu kembali kepada kemampuan semangat masing-masing. Maksud dari salat sunat itu dilakukan di waktu kapan saja, setiap kita setelah wudhu ya Ustaz? Iya, setiap selesai wudhu kan batal wudhunya. Kemudian berwudhu atau dia memperbarui wudhunya, baru salat sunah wudhu dia. Tapi tadi kalau dia salat tahiyatul masjid boleh gabung. Tadi kita katakan boleh saja, itu bisa tadakul dalam sisi bentuk itu. Kalau qabliyah boleh nggak sekalian? Boleh saja. Qabliyah digabung tahiyatul masjid juga boleh. Karena sudah terpenuhi perintah Rasulullah SAW, jangan kalian duduk kalau masuk masjid kecuali salat 2 rakaat. Ustaz Ana mau tanya, kalau misalnya udah azan sholat, terus kita wudhu. Nah, kita bisa sholat wudhu dulu atau kita utamakan sholat sunnah sebelum sholat wajib? Ya boleh sholat sunnah dulu. Boleh saja. Sholat sunnah wudhu dulu, baru sholat sunnah sebelum sholat. Ya, sholat sunnah rawatib namanya. Tapi tadi katakan kalau mau digabung, boleh nggak digabung? Boleh. Tapi di sholat sunnah wudhu dulu. Ya, baru sholat sunnah rawatib. Apakah dibolehkan menggabung sholat istikharah dengan sholat sunnah lain? Ya. Ini khilaf para ulama. Sebagai ulama Hanafi mengatakan yang ada itunya doa, tidak ada sholatnya. Sebagian ulama Hanabila mengatakan, Syafi'iyah mengatakan adanya sholat sunnah istikharah. Nah, karena doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu doa istikharah. Nah, sebagian ulama mengatakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dia membaca doa istikharah dalam sholatnya. Boleh saja dia digabung, ya, boleh saja digabung, tetapi wallahu alam akan lebih afdol karena memang salat ini tersendiri ada tujuan khusus, itu memilih sebuah urusan penting. Nah, akan lebih jelasnya adalah dengan tersendiri, tidak digabung dengan salat lainnya. Jika bagi pendapat para ulama yang mengatakan adanya salat istikharah itu. Dan sebagian ulama tadi mengatakan adanya doa istikharah. Saat azan subuh dikumandangkan, apakah boleh langsung salat rawatib sebelum subuh? Ya, dan salat subuh, apa menunggu azan selesai? Ya, akan lebih afdalnya selesai azan. Nah, dijawab dulu azannya. Kan ada keutamaan menjawab azan. Ya, dijawab dulu azannya. Keutamaan menjawab azan itu besar juga. Di mana barang siapa yang mengulang sebagaimana dikatakan oleh muadzin kata Rasulullah SAW, kemudian dia membaca doa selesai azan dan memohonkan wasilah dari Rasulullah SAW, halal lahu syafaati, maka dia akan mendapat syafaat kata Rasulullah SAW. Boleh kita sholat ketika azan sedang berkumandang. Di rumah terdengar azan dari beberapa masjid. Jadi saat satu masjid selesai, yang lainnya belum. Ya boleh. Nggak apa-apa kalau sudah masjid yang tepat biasanya waktunya. Ya kadang ada sebagai masjid ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Kan gitu. Ya. Dan lebih amannya lihat masjid yang lebih tepat dalam waktu azannya. Apa boleh puasa Daud sampai batas waktu tertentu? Misalkan hanya 1 bulan. Syukran. Taib, puasa Daud artinya puasa ya berselang-seling. Kalau dia mampu segitu tidak masalah juga. Ya, tidak masalah kalau mampu segitu, tidak ada yang melarang sebetulnya. Ya. Tetapi itu bagi yang mampu. Dan tadi kita jelaskan amal yang paling utama itu adalah yang selalu rutin dikerjakan. Bukan sebulan setelah itu berhenti, tidak. Makanya kalau memang tidak mampu, maka Rasulullah SAW bin Jabal memberikan tuntunan. Puasa aja 3 hari dalam setiap bulan. Itu kalau rajin puasa 3 hari dalam setiap bulan, maka dia akan umpamanya puasa sepanjang tahun kata Rasulullah SAW. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita jawab dalam beberapa pertanyaan yang telah masuk. Ya, masih ada yang lainnya? Jika antar karyawan saling saring tentang tindakan atasannya yang diperlakukan ke bawahannya karena perbuatan atasan yang kurang menyenangkan, apakah termasuk ghibah? Kalau itu mencari solusi beda dengan ghibah. Akan lebih tepat itu cari solusi. Memang bukan sekadar berbicara, ya, hanya mengatakan fakta-fakta demi untuk menemukan solusi. Tapi kalau menjadi konsumsi untuk saya bercerita, untuk menyebarkan pada orang lain, dan orang yang lawan bercerita ini bukan tempat untuk membawakan solusi, tidak, itu ghibah. Ya, tapi kalau untuk dilaporkan kepada orang yang bisa mengambil sikap dan tindakan, itu tidak ghibah. Apakah boleh salat duha berjamaah dan bacaan imamnya dijaharkan apa? Sir. Salat duha tidak ada tuntunnya berjamaah.
Tidak ada tuntunan berjamaah, ya. Dan umumnya salat yang siang hari itu kan disirkan, ya, kecuali Idul Fitri, Idul Adha itu berjamaah, ya, dijaharkan bacaannya. Baik. Atau salat gerhana. Kalau seorang lagi salat keluar darah dari hidung, mimisan atau darah luka misalnya, apakah orang salat tersebut harus membatalkan salatnya? Jika darah itu tidak banyak, maka itu tidak membatalkan wudunya. Jika banyak, ya, mengganggu kekusukannya, maka dia membatalkan salatnya. Ya, kalau dia tidak terganggu dan hanya bisa dipakai tisu, itu tidak perlu dibatalkan salatnya. Tapi akan terganggu dan mungkin semakin banyak, ya, maka tidak apa-apa niat keluar dari salat, ya, untuk berobat dulu, mencarikan solusi untuk menahan darahnya tersebut. Demikian yang dapat kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan masuk. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.